Jadi sebelum mulai, silahkan pencet tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar tambah tahu cara berinteraksi dengan sumber daya bumi. Dan bagi yang sudah pencet, terima kasih. Oke kawan-kawan, jadi di sini saya akan menunjukkan caranya menanam bibit kakao yang biasa saya lakukan. Jadi bukan yang benar ya, tapi yang sering saya lakukan dan itu berhasil. Jadi contohnya seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke proses penanamannya. Dan ini bibit kakao yang sudah saya pilih. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi cara memilih bibit kakao yang baik itu sambungannya. Jadi sambungannya itu harus sama besar dengan yang menjadi tempat untuk menyambung. Misalnya itu bibit bibit lokal atau bisa juga bibit yang sejenis dengan tanaman kakaonya. Oke, di sini kita harus memilih sambungan yang sama besar seperti ini, dan ada biasanya itu kebesaran ini dan kekecilan ini. Jadi kita harus memilih yang sedang seperti ini jika ingin produksinya bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke proses penanamannya. Oke, di sini saya sudah menyediakan lubangnya. Jadi caranya itu sebenarnya sangat mudah. Pertama, kita sediakan lubangnya itu jangan terlalu lebar, mungkin sejengkal. Oke. Dan di sini kawan-kawan lihat kedalamannya tidak terlalu dalam, mungkin ada 20 cm. Oke, dan usahakan. Oke, di sana sudah saya tanam, dan ini sebenarnya mau saya perbaharui karena pertama itu kondisi lahannya yang tidak cocok. Pertama saya tanami dengan 23, ternyata tidak bagus produksinya karena ini lahan bekas sawah. Jadi saya harus menggantinya dengan 45 karena di lahan sawah itu bibit 45 saya dengar bagus, dan itu juga sudah saya lihat di teman-teman yang lain ternyata cocok. Oke, kita lanjut ke proses penanamannya. Di sini kawan-kawan harus atur jaraknya. Di situ ada dari sini sampai ke sini itu saya atur jaraknya 3 meter, 3 kali 3 kayaknya ya, kurang lebih itu. Jadi biasanya kalau ingin mengatur jarak seperti itu, usahakan juga kawan-kawan harus memperhatikannya kapan terlalu dekat. Seperti pengalaman saya ini yang besar-besar ini jaraknya itu, oh ya bukan 3 ya, 4 kayaknya, 4 semua itu dari sana ke sini. Jadi 4 kali 3 4. Kemudian yang besar ini itu 3 kali 3, sangat mepet sekali. Jadi itu biasanya terkendala ketika pemangkasan. Oke, mungkin nanti saya akan buatkan videonya proses pemangkasannya. Jadi terus ikuti channel ini dan subscribe. Oke, di sini saya akan menunjukkan caranya. Pertama, kawan-kawan harus menyediakan bibit yang terpilih seperti ini. Jadi rata, tidak boleh besar ini, kecil ini. Itu akan mempengaruhi pertumbuhannya dan juga produksinya nanti. Oke. Dan kedua, itu kawan-kawan tinggal memasukkannya dalam sini. Kita ukur apakah pas, ya ada pas, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu sempit lubangnya. Sekarang kita buka plastiknya, kita buka bagian sini. Oke. Jadi kita
buka bagian situnya. Oke, kemudian kita buka bajunya, bukan baju ya, tapi kita buka polybagnya. Oke, sudah seperti ini. Oke, pemilihan bibitnya juga kawan-kawan harus perhatikan. Sebenarnya lebih susah memilihnya seperti ini, namun itu sangat penting saya rasa. Jadi jangan usahakan itu akarnya ada, biasanya bisa lewat seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat itu akar putih, itu akar tunggal dari bibit kakao ini. Jadi kapan itu sudah besar dan di sini melingkar. Oke, saya akan tunjukkan. Dan jika di bagian sininya itu melingkar, sudah kayak seperti sangat kesempitan dan terlalu lama bibit ini dipelihara, tidak pernah dipindahkan ke lahan yang luas, jadi masih di polybag, otomatis ini akan melingkar, akar tunggalnya akan melingkar. Kemudian itu yang membuat biasanya tanaman kakao itu malas berbuah. Itu seperti pengalaman saya. Oke, di sini juga ketika kawan-kawan membukanya dari polybag, usahakan jangan sampai bagian sininya retak atau putus. Kan biasanya itu kawan-kawan tidak sabar membukanya terus langsung terbelah bagian sini. Nah, itu sangat tidak bagus. Ini saya bicara seperti ini karena pengalaman saya dan saya sudah melihatnya. Oke, kita lanjut ke prosesnya. Di sini kita tinggal langsung menyimpannya. Oke. Oke, di sini kawan-kawan harus memperhatikan proses pengukuran atau penimbunannya karena ini sangat penting. Jadi usahakan ditimbun. Oke, seperti ini. Kita akan perbaiki posisinya. Oke, sudah perbaiki posisinya. Sekarang ini sudah saya seimbangkan dengan lubangnya agar jaraknya nanti itu tidak berubah atau tidak miring. Usahakan tidak miring ya, karena itu bisa mempengaruhi ke depannya. Jadi usahakan kawan-kawan harus menimbun seperti ini. Oke, sudah selesai menimbunnya. Sekarang di sini kawan-kawan harus memperhatikan kembali ketika sudah seimbang, tidak miring ke kiri, ke kanan atau ke sana kemari. Jadi kawan-kawan harus perhatikan juga bagian sininya tidak boleh tertimbun atau sampai tertimbun sampai sini. Apalagi sampai di sini itu sangat tidak diperbolehkan karena itu juga akan membuat mudah terserang jamur. Jadi usahakan apa yang ada di polybag tadi itu, jadi sampai di sini juga usahakan dikasih perlihatkan sampai di sini saja timbunnya, tidak boleh lewat dari sini karena itu akan mempengaruhi proses pertumbuhannya karena dapat dirusak oleh jamur, dapat diserang jamur batang bagian sininya. Oke, jadi usahakan tetap menyisakan, tetap kelihatan bagian sininya. Oke, jadi saya di sini berbicara tentang pengalaman saya menanam. Jadi kawan-kawan bisa ikuti, bisa juga tidak, bisa dilihat di
teman-teman yang lain bagaimana jika video saya ini banyak kesalahan. Bisa kawan-kawan berkomentar di bawah, kita sama-sama berdiskusi. Oke, di sini saya akan lanjutkan lagi. Sesudah proses penimbunan, kita langsung masuk ke proses pemupukan. Oke, proses pemupukannya itu saya gunakan tai ayam, pupuk kompos misalnya seperti tai sapi, tai ayam atau sejenisnya yang saya beli. Jadi kawan-kawan bisa membelinya, jadi itu sangat bagus untuk pertumbuhan. Oke, di sini saya sudah sebenarnya saya ingin memupuk ini, tapi karena tidak ada pupuk masih saya pesan. Jadi saya akan tunjukkan yang sudah saya pupuk. Contohnya seperti ini pemupukannya. Oke, di sini sudah ada pupuknya. Ini pupuk kompos dari tai ayam. Oke. Ini sangat murah dan juga sangat organik dan cepat membuat pertumbuhannya cepat berkembang. Oke. Tapi jadi kawan-kawan bisa langsung menimbunnya sampai sini. Oke. Nanti ini akan tergerus oleh air. Jadi tidak masalah ditimbun seperti itu dengan pupuk. Karena itu ketika hujan jadi akan tertimbun. Karena hujan itu akan membuatnya mengalir pupuknya. Nanti saja kelihatan lagi. Oke, jadi ketika selesai menanam dan selesai memupuk, usahakan kawan-kawan perhatikan kondisi cuaca. Seperti cuaca saat ini saya lihat sangat berawan dan di sini agak hujan, sering-sering hujan sorenya. Jadi kawan-kawan perhatikan kondisinya bagaimana. Jika sering hujan, usahakan menyiramnya itu mungkin di pagi hari atau besok lagi, jadi 1 hari sekali. Kecuali kawan-kawan perhatikan awannya tidak ada, terus sangat terik, masuk musim kemarau, usahakan pagi sore disiram. Oke, jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jadi silakan ikuti channel saya, kita sama-sama bekerja sebagai petani kakao. Di video saya yang lainnya banyak ada video-video tentang penyemprotan kakao yang saya lakukan, mulai dari penanaman. Jadi ini penanaman karena ada yang request, Mas Bang tolong dong dibuatkan video tentang proses penanaman bibit kakao. Oke, saya buatkan, jadi ini videonya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Nah, sekarang sudah tahu kan caranya. Sekarang ayo cepat ambil peralatan kita, kakao kita di kebun menunggu kita. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan like, dan jangan lupa lonceng dan tombol subscribe-nya dipencet agar Globe Smiling selalu membantu kalian care membuat kalian tersenyum kembali. Sampai ketemu di video berikutnya. Siriho.